Allah tidak akan mengubah satu kaum kalau nafsnya nggak berubah. Nafs kaum dengan dirinya, diri yang harus berubah. Jadi jangan ngarep mengubah Indonesia kalau dirimu berantakan. Kamu bicara kacau, kamu sendiri mengambil oposisi terhadap ayat Allah. Makanya kamu akan mengalami azab di dunia, yaitu apa? Kelelahan secara spiritual. Karena kamu sendiri nantang ambil oposisinya. Jadi Allah itu sangat adil merasakan memberikan azab, bukan karena menghukumi, tapi kamu sendiri mencari jalan oposisi yang berbeda dari kebenaran. Kebenarannya adalah Allah tidak mengubah suatu keadaan kamu kalau kamu nggak mengubah keadaan dirimu. Pertanyaannya, dirimu terjebak dalam dimensi linier terus. Ya, tiba-tiba kamu mau, ya iya, ini kan omong kosong ayat ini. Mau jadi lagi kan? Harusnya kan, ya ubah. Ini jangan bicara kamu mau. Bagaimana caranya kamu mau bicara negara, melarutkan saja kemarahan, kamu tidak tahu caranya. Ya akhirnya apa? Kamu marah-marah aja terus di luar cari perhatian. Jadi berhenti bikin aksi, Kak. Yang enggak begitu, maksud saya adalah kalau kamu jadi berangkat dari jiwa spiritual, berbeda sekali pasti model aksimu. Berbeda. Kamu akan selalu bisa mengontrol dirimu, tidak akan ada merusak satu benda yang ada di sekitarmu. Tidak akan. Tapi kamu akan melakukan pembenaran bahwa media aku tidak bisa dilalui masa. Ya jelas, dirimu aja kamu tidak bisa larutkan kok. Ya nggak mau bicara teman-temanmu, ini orang udah ngamuk, nggak bisa. Karena spiritual itu kering, lontang. Nggak pernah dihidupkan. Karena hubungannya dengan Al-Quran, hubungannya dengan ayat-ayat kebenaran, dongeng. Al-Quran memerintahkan selesaikan dirimu, karena dia akan termanifestasi bentuknya transformasi kehidupan. Kaum beres. Budaya, ini tadi, budaya, hukum, politik, dan terusnya sampai ekonomi. Budaya, nanti lari ke perilaku dan seterusnya, sampai ke asumsi, perbaiki. Dirimu, perbaiki, beresin. Begitu dirimu bagus, kamu bisa mempengaruhi orang tanpa kamu berniat mempengaruhi. Karena apa? Jiwa yang hadir dalam dirimu adalah eksploratif, kreatif. Lihat orang yang konsen itu tidak cari followers. Tiba-tiba followersnya banyak sekali. Karena apa? Yang dia pikir adalah kemanfaatan, bukan cari muka. Dia datang sendiri. Makanya rezeki juga kayak gitu. Tidak disangka-sangka datangnya karena kamu fokus untuk memperbaiki sisi internalmu, karena kamu paham sekali baiknya worldview itu, betulnya worldview itu menentukan nanti secara besar itu bahkan urusan ekonomi. Tapi kalau gagal kita berinteraksi sendiri dengan yang kita sebut sebagai dalil kebenaran, kita bicara terlalu jauh. Bising. Kita akan membisingkan saja Indonesia. Jadi kalau kau pengen mau sepenuhnya Indonesia, pahami struktur Indonesia itu tadi, pahami struktur peradaban, dan salah satu bentuk peradaban itu adalah mengambil dalam bentuk negara. Dan negara ada dalam tuntun-menuntun dari ekonomi sampai masuk ke dalam lebih intrinsik itu, yaitu lebih ke dalam, yaitu budaya. Di budaya itu masuk lagi sampai ke dalam, sampai asumsi. Sampai kamu paham apa paradigmamu dan seterusnya. Ya, Kak, clear. Oke, di sini ada feedbacknya dari penanya, Kak. Maksud saya bertanya begitu supaya saya juga bisa mengubah diri saya, Kak. Jujur, saya tidak suka membedakan orang ataupun menilai orang. Oke, sip. Ya, setuju. Nah, itu benar. Berarti kamu sudah paham sesuatu yang subjektif. Bahwa kita jangan terpancing untuk banyak justifikasi. Di titik kita neutrality itu sebenarnya kita bisa melihat sesuatu tanpa justifikasi. Kalau kamu kita terpancing selalu mengambil posisionalitas, disitulah selalu kita mengajak orang ribut dibanding mengajak orang berdiskusi. Orang dari berbunyi kata diskusi tapi berakhir dengan perdebatan itu karena kegagalan untuk memahami itu. Gagal dia. Karena dia tidak bisa merendahkan rendah hati di dalam diskusi. Maka ketika dia berbicara sama orang lain, itu ya, dia selalu menganggap lebih tahu dulu. Dia tidak mau mencoba mendengar seluruhnya. Padahal,
Ya, kalau kemampuan spiritual kita semakin baik, kita itu yang anteng dengar dia sampai selesai. Dan tidak merasa karena ada orang mendengar, ya, mendengar untuk apa? Mendengar untuk menjawab. Sementara ada orang mendengar untuk mengerti. Pasti kalau orang mendengar menjawab berdebat dia. Tapi kalau mendengar untuk mengerti, yang ada adalah kamu mendapatkan sesuatu nilai baru untukmu dan untuknya. Maka kita akan mendapatkan hikmah. Enak kan kalau kayak gitu dunia? Ya tergantung, kamu mau pilih dunia kekacauan atau dunia ini ya terserah.